Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi linier. Fungsi linier merupakan fungsi dengan satu variabel, biasanya variabel X yang berpangkat 1 atau berderajat 1. Nah, bentuk umum dari fungsi linier adalah fx sama dengan mx plus c atau y sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien dan m tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau m sama dengan 0, maka y sama dengan c merupakan fungsi konstanta. Nah, bentuk lain dari fungsi linier selain dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan mx plus c, fungsi linier juga dapat dinyatakan dalam bentuk ax plus by plus c sama dengan 0 atau ax plus by sama dengan c. Nah, sebagai contoh yang termasuk fungsi linier diantaranya misalkan y sama dengan 3x min 5 ya. Kemudian misalkan fx sama dengan 2x plus 1 ya, atau misalkan 3x plus 2y plus 3 sama dengan 0, atau 4x misalkan plus y sama dengan 5. Nah, yang pertama ini adalah bentuk dari y sama dengan mx plus c, kemudian fx sama dengan mx plus c ya, atau yang ax plus by plus c sama dengan 0, atau bentuk yang ax plus by sama dengan c. Nah, ini adalah contoh-contoh dari fungsi linier. Nah, gradien merupakan nilai kemiringan garis. Fungsi linier yang berbentuk fx sama dengan mx plus c atau y sama dengan mx plus c, gradiennya adalah m atau koefisien dari x. Sedangkan untuk fungsi linier yang berbentuk ax plus by plus c sama dengan 0 atau ax plus by sama dengan c, maka gradiennya adalah min a per b, di mana a adalah koefisien dari x dan b adalah koefisien dari y. Nah, jika diketahui dua titik yang dilalui oleh grafik fungsi linier, misalkan titik A, x1, y1, dan titik B, x2, y2, maka gradiennya dapat ditentukan dengan cara y2 dikurang y1 dibagi x2 dikurang x1. Nah, agar lebih jelas, kita perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Misalkan, tentukan gradien dari masing-masing rumus fungsi linier berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2x min 7. Nah, kita perhatikan ini bentuknya mx plus c ya, maka gradiennya adalah koefisien dari x, yaitu 2. Maka m atau gradiennya adalah 2. Gitu saja ya. Kemudian untuk fx sama dengan min 4x plus 5 dibagi 3, itu juga sama ya. Berarti ini adalah koefisien dari x. Maka ini gradiennya adalah minus 4 per 3. Nah, kemudian untuk y sama dengan 12 min 3x, mana koefisien dari x? Ini minus 3. Nah, sehingga gradiennya adalah minus 3. Nah, kemudian untuk bentuk 4x plus y min 5 sama dengan 0, ini adalah bentuk ax plus by plus c sama dengan 0. Tadi gradiennya adalah min a per b. A adalah koefisien dari x dan b adalah koefisien dari y. Koefisien dari x adalah 4 min a, berarti minus 4 per b. B-nya adalah koefisien dari y di sini 1, maka min 4 per 1 sama dengan min 4. Sedangkan untuk yang nomor 5, di sini 3y min 2x sama dengan 5, maka A-nya adalah min 2. Ya, ini bentuknya sama dengan nomor 4 ya, yaitu AX plus BY sama dengan C. Ini ya, maka gradiennya adalah minus A ya. Minus A per B. Minus A. A adalah koefisien dari koefisien dari X, yaitu min 2, maka min dari min 2 per B. B adalah koefisien dari Y, yaitu 3. Maka min kali min plus. Jadi gradiennya adalah 2 per 3. Nah, berikutnya tentukan gradien dari grafik fungsi linier yang melalui titik A 2,1 dan B min 1,3. Maka di sini berarti memakai rumus yang gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Ini Y2, ini Y1, ini X2, ini X1. Sehingga gradiennya adalah 3 ya, 3 dikurang 1 ya, Y2 dikurang Y1 dibagi X2-nya adalah minus 1 dikurang X1, yaitu minus 2. Dikurang 2.
Jadi 3 dikurang 1 adalah 2, kemudian min 1 min 2 berarti minus 3. 2 dibagi min 3 adalah minus 2/3. Jadi plus dibagi min hasilnya min. Maka ini adalah gradiennya. Gitu ya. Nah, ini cara menentukan gradien. Berikutnya, untuk rumus fungsi linier. Rumus fungsi linier yang diketahui gradiennya M dan melalui sebuah titik X1, Y1 adalah, ini rumusnya ya, Fx sama dengan M kali X min X1 ditambah Y1. Nah, sebagai contoh, misalkan, tentukan rumus fungsi linier yang melalui titik A2, min 1 dan bergradien 2. Kita tinggal masukkan karena sudah diketahui nilai M-nya adalah 2 ya, dan ini titiknya yaitu X1, Y1. Nah, sehingga Fx gitu ya, Fx sama dengan M-nya adalah 2 gitu. Kita ikutin rumus ini, M kali X ya, kali X dikurang X1. X1-nya adalah 2. Kemudian ditambah Y1. Y1-nya adalah minus 1. Nah, langsung kita hitung di sini, maka Fx sama dengan 2 kali X adalah 2X. 2 kali min 2 minus 4, kemudian dikurang 1. Nah, sehingga rumusnya Fx sama dengan 2x min 4 dikurang 1 adalah minus 5. Nah, ini adalah rumus fungsi linier yang melalui titik A2, min 1 dan bergradien 2. Nah, berikutnya adalah grafik fungsi linier. Nah, langkah-langkah membuat grafik fungsi linier. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu Y, kita nolkan X-nya. Kemudian tentukan titik potong dengan sumbu X, kita nolkan Y-nya. Lalu, kedua titik tadi dihubungkan dengan garis lurus. Ini pernah sudah dibahas di video tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya, cara membuat grafik fungsi linier. Kita coba di sini, misalkan buatlah grafik fungsi linier untuk 2x min 6y min 10 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita rubah dulu menjadi 2x min 6y sama dengan 10 ya. Lalu kita cari titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y supaya mudah kita buat tabel seperti ini ya. Nah, kemudian kalau titik potong terhadap sumbu x atau sumbu y ya, sumbu y, maka x-nya 0 ya. Kita nolkan x-nya, maka di sini kita bisa hitung 0 ya. Kita nolkan x-nya sehingga di sini berarti 2x 2 kali 0 0 ya, tinggal min 6y ya. Jadi min 6y sama dengan 10, maka y sama dengan 10 dibagi minus 6. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2 berarti plus bagi min ya. Jadi min 5/3. Jadi kita tulis di sini untuk di kolom Y adalah min 5/3. Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Kita nolkan Y-nya, maka tinggal 2X saja ya. Jadi 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita tulis di kolom sini di X sama dengan 5. Jadi kita memiliki dua titik potong, yaitu titik potong di sumbu X dan di sumbu Y, yaitu 0,min 5/3 dan 5,0. Lalu kita buat di koordinat kartesius. Nah, di mana 0,min 5/3 ya? 0,min 5/3 berarti Y-nya min 5/3, berarti sebelum min 2 ya, di bawah di sini. Di sini adalah minus 5/3. Kemudian 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 5. Nah, titik ini dengan titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, seperti ini. Maka ini adalah gambar dari grafik untuk 2x min 6y min 10 sama dengan 0 atau 2x min 6y sama dengan 10. Nah, demikian cara membuat grafik fungsi linier. Nah, berikutnya adalah kedudukan dua buah garis. Yang pertama, saling berpotongan. Nah, jika fungsi fx dan gx berpotongan di satu titik, maka berlaku fx sama dengan gx ya. Kalau kita gambar seperti ini, misalkan ini adalah fx ya, ini misalkan gx. Nah, kalau dia berpotongan di satu titik, maka titik ini bisa masuk ke rumus fx, bisa juga masuk ke rumus gx, sehingga berlaku titik ini adalah untuk fx sama dengan gx. Ya, itu kalau saling berpotongan. Yang kedua,
Bisa juga kedudukan dua buah garis itu saling sejajar. Nah, kalau saling sejajar, maka berlaku bahwa gradien untuk fx itu sama dengan gradien untuk gx ya. Jika garis yang pertama itu katakanlah mempunyai rumus fx, garis kedua adalah gx. Nah, sehingga kalau kita gambar seperti ini, kita lihat gradien adalah kemiringan. Nah, kemiringannya sama kalau searah ya, sejajar itu kan searah. Ini misalkan gx, ini fx gitu ya. Karena sejajar maka gradiennya sama. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kedudukan dua buah garis itu juga memungkinkan kalau dia saling tegak lurus. Kalau tegak lurus, maka berlaku bahwa gradien dari fx gitu ya, itu kalau dikalikan dengan gradien dari gx sama dengan minus 1. Ya, kita perhatikan contoh-contoh berikut ya untuk latihan soalnya. Misalkan, tentukan titik potong dua garis yang memiliki rumus fungsi fx sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan 3x min 2. Nah, karena berpotongan, maka berlaku tadi apa? Fx sama dengan gx. Ya, karena berpotongan, maka fx sama dengan gx. Kalau kita disuruh menentukan titik potong, itu artinya kita cari titik koordinat x dan y. Ya, kita cari x dan y. Nah, kita masukkan fx di sini adalah 2x minus 3, kemudian gx-nya adalah 3x minus 2. Kita hitung ya, 3x-nya kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi 2x dikurang 3x. Ya, dikurang 3x, kemudian sama dengan minus 2, min 3-nya ke sini berarti ditambah 3. Nah, 2x dikurangi 3 berarti minus x ya, atau minus 1x, sama dengan min 2 ditambah 3 adalah 1, maka x-nya itu sama dengan minus 1. Nah, x-nya ketemu min 1, kita cari y. Kita tahu bahwa y itu sama dengan fx ya, di pembahasan fungsi, y itu sama dengan fx atau sama dengan gx ya, sama saja. Maka kita bisa ambil salah satu saja, misalkan ambil ini, y sama dengan 2x min 3. Boleh juga untuk y sama dengan 3x min 2. Pasti hasilnya sama saja. Y sama dengan 2x min 3 kita masukkan, kita substitusikan untuk x sama dengan minus 1. Jadi 2 dikali min 1 dikurang 3, maka y sama dengan min 2 dikurang 3 sama dengan minus 5. Nah, jadi titik potongnya itu di x, y, maka min 1, min 5. Nah, ini cara mencari titik potong dua garis yang berpotongan. Nah, berikutnya, tentukan rumus fungsi linear yang sejajar dengan fungsi fx sama dengan 3x min 1 dan melalui titik P 1,3. Nah, kalau disuruh menentukan rumus fungsi linear, maka kita ingat rumus fungsi linear ya, fx atau y ya, sama aja, fx bisa, gx bisa. Nah, karena di sini sudah fx, kita cari yang lain aja ya, misalkan di sini gx. Nah, kita cari gx ya. Kita cari saja gx. Biar rapi ya. Oke, di sini ya, gx sama dengan rumusnya tadi apa? M ya dikali x min x1 ditambah y1. Karena sejajar maka gradiennya sama. Nah, ini adalah gradien kan, gradien dari fx sama dengan gradien dari gx karena sejajar. Sedangkan titiknya ini adalah x1, ini y1. Berarti tinggal kita masukkan saja. Maka gx sama dengan gradiennya 3 kali x dikurang x1-nya 1 ditambah y1-nya adalah 3. Sehingga rumus linear, fungsi linearnya adalah 3x, gx, 3 kali x adalah 3x, 3 dikali min 1 adalah minus 3, ditambah 3, ini jadi 0 ya, maka gx sama dengan 3x. Nah, ini rumus fungsi linearnya yang sejajar dengan 3x min 1 dan melalui titik 1,3. Nah, contoh berikutnya adalah tentukan rumus fungsi linear yang tegak lurus dengan fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dan melalui titik P 1, min 2. Nah, di sini kita ingat bahwa kalau tegak lurus maka berlaku bahwa M atau gradien dari fx itu kalau dikalikan dengan gradien dari gx gitu ya, itu hasilnya sama dengan minus 1.
Nah, 2 di sini adalah gradien dari fx ya. Jadi ini adalah mfx. Karena kita mau cari rumus fungsi linear yang lain, katakanlah itu gx, maka gradiennya kita cari dulu. Kita masukkan ke sini, berarti mfx-nya adalah 2 gitu ya, dikali dengan gradien dari gx itu sama dengan min 1, maka gradien dari gx atau mgx sama dengan min 1 dibagi 2 atau min setengah. Nah, kalau sudah ketemu gradiennya, maka kita tinggal mencari rumus dari fungsi linear gx ya, bukan fx tapi gx. Nah, rumus fungsi linear dari gx. Oke, di sini kita cari, berarti gx sama dengan m kali x min x1 ditambah y1. Ini rumusnya ya. Maka gx sama dengan m-nya adalah minus setengah. Kita masukkan m-nya minus setengah kali x dikurang x1-nya ini. Ini x1, ini y1 ya. Ini x1, ini y1. X1-nya adalah 1, y1-nya adalah minus 2. Nah, kemudian kita hitung, maka gx sama dengan min setengah kali x adalah minus setengah x. Kemudian min setengah kali min 1 adalah plus ya, min kali min, berarti plus setengah dikurang 2. Nah, sehingga rumusnya adalah gx sama dengan minus setengah x setengah dikurang 2, yaitu min 1 setengah ya, min 1 setengah atau kita tulis min 3/2. Nah, ini adalah rumus fungsi linear yang tegak lurus dengan fx sama dengan 2x plus 3 dan melalui titik P yaitu 1, min 2. Nah, demikian pembahasan tentang fungsi linear, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.